أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya bertemu dengan seorang bapak dengan 16 anak. Ini luar biasa, 16 anak. Sekarang bapak ini sudah di alam barzah, sudah pulang ke Riban Rabbul Izzati. Kemudian ada apa dengan 16 anak ini, Masya Allah. Buati, eta sing sumpah 16 anak semuanya mapan. Kalau dalam kacamata manusia, sukses. Kemudian pertanyaan saya, apa sih? Kok yang hanya 2 anak, 1 anak, 3 anak, sukses itu jadi mimpi besar. Masya Allah. Di sini, saya melihat bagaimana keikhlasan ibunya mendampingi mereka dari sejak kecil, dari sejak mereka bayi. Si kakak merawat adiknya, si ibu sudah tidak ada lagi marah karena semuanya sudah menjadi biasa. Masya Allah, kerjaan rumah dikerjakan bersama-sama. Mereka tidur, saya tahu persis rumah mereka tidak besar. Waktu anak-anaknya ini masih salah seorangnya menjadi teman kuliah saya. Ada apa? Ternyata ada jiwa yang bersih yang sekarang akan dibahas oleh Al-Ustadz Yuris Fahman ini. Ada kebersihan jiwa. Jiwanya tidak menginginkan anaknya menjadi miliknya, tetapi tetap menempatkan anak sebagai amanah milik Allah yang dijaga. Jiwanya tidak menginginkan apapun dari dirinya karena dirinya dinyatakan sendiri sebagai milik Allah. Kemudian secara maksimal dia lakukan apapun untuk Allah yang sudah maksimal memberikan semuanya kepada dia. Saya pernah hidup 1 minggu di rumahnya. Saur Prof Azali teh kacida, weh anak sudah begitu banyak ya Prof ya, diherinan kusim kuring Prof. Saya ikut ngaherinan di situ Bu Iva. Masya Allah. Tapi saya melihat ibu ini tidak lebih dari tersenyum, tertawa, bercandanya itu. Ya Allah, tidak ada karudet gitu tah. Tidak, nggak ada pusing-pusingnya tuh pawayan nggak ada. Semua itu dijalankan dengan gembira semuanya. Saya terus mengamati waktu itu karena teman saya ini anak keberapa ya saya nggak tahu itu. Entah anak keberapa, tapi bawaannya tuh gembira terus. Sepatu adik kakak tuker-tukeran. Kalau sekarang kakak pakai sepatu adiknya atau sebaliknya ya ada marah-marahan. Itu punya aku. Dulu nggak. Ya Allah, ada kebersihan jiwa. Satu. Yang kedua, contoh yang lain jiwa-jiwa yang bersih ini Kang Mulyana, Kang Cahya. Kenapa ya dulu yang namanya ulama itu nggak punya apa-apa? Bukan karena ayahanda tercinta Allahyarham tidak punya apa-apa. Beliau ngontrak rumahnya di situ di Adipati Kertabumi itu ngontrak gitu. Sampai menjelang akhir hayatnya baru kebeli dan itu pun dibantu semua teman-temannya. Artinya kalau sampai menjelang akhir hayat beliau sudah menjadi rektor dan sedang ya. Mungkin rektor termiskin tidak punya rumah dan sedang menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat. Masya Allah. Beliau juga waktu itu dinobatkan untuk menjadi imam di Masjidil Haram. Saya nggak ngerti. Kabujeng pupus, jenten we. Jadi saya tidak jadi orang Mekah. Kalau kalau ini mungkin sepertinya saya jadi orang Mekah.
Datang ke sini juga mungkin di Zoom ini saya pakai sorban Bu Hani, pasti dijauh dengan janggut tebal. Nah, jadi ada apa? Mereka tuh kok ulama waktu itu sepertinya yang saya lihat tidak ada yang berpikir ingin memiliki jamaah yang banyak. Tidak ada yang berpikir ingin memiliki status sosial. Dakwah aja lurus gitu kan. Lempeng gue. Tanpa keluhan. Pak Kiai Rusyad Nurdin pernah mengalami hal yang sama. Kang Wahyudi dengan sarang pun Bapak beres pengajian. Dibekelin ganas. Bekalnya di pasian ganas. Saya ingat papi mobil jeepnya mogok. Jeep Willys waktu itu. Dan dari daerah apa ya, Ciamplas lah, Ciamplas Cililin, jalan kaki, baru nanasnya terjual di Cimahi, dan dari Cimahi baru naik angkot karena baru kejual di Cimahi. Dan itu teh gembira aja. Dan banyak lagi saya dengar Ustadz Abdurrahman Allah yarham, Ustadz Rusyad Nurdin Allah yarham, banyak lagi ulama-ulama yang seperti itu saat itu. Pernah saya mendampingi seorang ustadz. Pada saat berangkatnya dijemput, wah, dengan penghormatan, dijemput kedua mobil. Pas sudah beres pengajian pada ninggalkan jalan atau pulang sih Ustaz. Hari udah beres habis mandi sepah dibuang, bagus itu daripada sepah diterei kabereyan, ya kan? Kaselek kalau habis mandi sepah diterei itu kaselek. Nah, ini kondisi jiwa yang sehat. Yang semuanya akan dilakukan untuk Allah saja. Karena Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, maka wajar kalau kita pun akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Tidak akan asal-asalan. Bahkan ketika kita punya harta pun, kalau tujuan kita Allah, saya ingat sekali Kang Rohman naros kapun Bapak. Kebetulan beliau tidak pernah beli mobil. Pasti ada yang ngasih. Dikasih itu. Ada beberapa merek. Rusak yang ini datang yang ngasih lagi. Rusak yang ini datang yang ngasih lagi. Bukan dua mobil, bukan. Saya nanya kenapa nggak beli. Kun hari ayah mah. Kan itu ya bahasanya. Supados tekedah tanggal waler engke jaga. Supaya tidak harus tanggung jawab kelak. Eta teh. Kang Cahaya kita makan pas sedek-sedek minta minta mengumpulkan sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Padahal usia kita tidak cukup panjang dan tidak akan terlalu panjang. Kemudian selebihnya Masya Allah. Saya melihat kenapa mereka begitu. Karena ada kebersihan jiwa, ikhlas. Kenapa orang tua yang memiliki anak 16 tadi, anak-anaknya sekarang profesinya guru, Bu. Itu anak yang bapak yang 16 itu anaknya profesinya guru. Guru SD. Lempeng, weh. Dia urus semua anak-anak muridnya dengan sangat serius. Pak Bambang Rianto, anaknya diurus oleh Allah. Pun bapaknya gitu, ngurus umat. Terus, wah, eta. Anak asuhnya Bu Ati di Rorompok, ada orang Irian, beberapa orang. Yang paling repot itu kalau sudah mati lampu, waduh, pating beledak, kata orang Irian, ada pararoek. Di Aradu, kata, aduh, pararoek. Jadi, saya pernah protes sebagai anak, nggak mau kan diherinan gitu kan. Kunaon sih, Pi? Kun, kayak di akhirat lah lega gerak. Gitu bahasa nate. Ya Allah, sama sekali nggak make sense, tidak masuk pikiran saya. Tapi sekarang saya pahami. Ternyata beliau ngurus umat, ngurus hamba Allah, anak-anaknya diurus oleh Allah.
Saya coba lakukan hal yang sama. Saya urus orang-orang, maka anak saya nih, diantaranya Muhammad Irsyad ini diurus oleh Allah. Saya tidak merasa mendidiknya, tapi Allah mungkin menuntunnya, insya Allah. Seperti itu. Karena itu terus saja sepertinya jadi malah semakin sensitif, Prof. Iva. Saya melihat orang lain rada nangis, kita teh rada greget gitu ya, terusik untuk ingin sekali membantu seperti itu. Ingin bukan membantu merenya, ingin membuat dia tersenyum. Ya, Jumat kita membagikan beras, lumayan melihat senyum-senyum mereka. Hmm, luar biasa. Nah, entah apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Yuris Fahman Zaidan. Beliau ini dosen di salah satu perguruan tinggi swasta yang lumayan lah ya. Terus beliau juga biasa memberikan pelajaran. Beliau guru saya, mengajari saya pelajaran-pelajaran yang mungkin di usia saya sudah banyak terlupakan, sudah bad track gitu ya. Kalau di hard disk itu sudah ada bad sector, nah itu diperbaiki lagi oleh beliau. Dengan kakaknya di Adipati Kertabumi setiap Jumat. Rekamannya sering saya dengar, atau Selasa. Dan progresif, saya merasa beliau yang akan seperti Ustadz Dedi Haryadi ya, membuat saya tentram kalau meninggal dunia teh. Insya Allah anak-anak saya akan ketemu ulama gitu loh. Saya tidak takut. Dulu mah ada aja anak saya nanti ketemu ulama siapa ya. Nah, pas kita ketemu dengan Ustadz Dedi Haryadi di Zoom ini saya nangis. Ketemu lagi dengan Ustadz Yuris. Wah, bahagia saya. Saya ketemu lagi dengan kakaknya Ustadz Ihsan. Bahagia lagi, ya udah aman dunia. Karena masih ada ulama, Dokter Dele. Sepanjang masih ada orang yang berzikir. Zikir itu bukan subhanallah alhamdulillah, bukan mereka yang sholat saja, bukan mereka yang berdoa saja. Yang disebut zikir itu tidak yurfa'al ilmu, ilmunya tidak diangkat. Orang-orang berzikir itu antara ilmu dengan karakternya cocok, ya. Ilmu dengan sikapnya cocok. Kalau ilmu yang diangkat, ilmunya banyak tapi sikapnya nggak sinkron dengan karakternya. Nah, itu diangkatnya ilmu. Nah, saya bahagia atas itu. Hatur nuhun Ustadz Yuris sudah berkenan hadir membersamai kami. Itu akhirnya saya berkaca pada diri sendiri. Sudahkah ya Ustadz Hashim kita teh masuk ke dalam nafsul mutmainnah? Salah satu ciri nafsu mutmainnah itu rodiyata mardiyah, ridho gitu ya, diatur, ridho mendapatkan anugerah dari Allah sepahit apapun. Ya, sebut saja misalnya Ustadz Saiful Hudaya mendapatkan sakit, itu yakin sekali itu dari Allah ya. Bu Yanti, Herianti, ini dua kali abang orang Sunda, duduk surudu, Yanti, Herianti orang Sunda pasti. Eh apa dikasih sakit, yakin nggak itu teh dari Allah gitu kan? Ketika rodiyah tamardiyah, ketika kita ridho, maka Allah pun akan ridho dan kita akan mutmainnah. Nah, untuk sampai di sana, untuk bisa ridho kepada apa yang diberikan oleh Allah, ini ya Ustadz Yuris ya, kemarin kita membahas, kita kembali kepada surat 1. Ini harus yang sering sekali kita anggap apa namanya, kita anggap kita sudah yakin, padahal sering kita tidak yakin, Bu Emma. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah pengasih penyayang. Kalau di antara keyakinan kasih sayang Allah itu adalah saat kita dengan penuh kesadaran kita tidak mengeluh lagi ketika kita diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak mengenakan hati. Bahkan ada bahasa seperti ini. Benarkah Kang Cahya bahwa Allah itu satu-satunya tempat kita mengeluh, tempat kita mengadu? Ini lagu Bimbo kan? Tempat satu-satunya tempat kita mengadu. Saya lebih kepada kalau kita sudah yakin Allah pengasih penyayang, kita bisa pastikan dengan seyakin-yakinnya seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Humaydi kemarin, bagaimana Ali bin Hussein tidak pernah
Ali bin Husain ini putra dari Husain, cucunya Ali bin Abi Thalib, tidak pernah berdoa meminta, tetapi doa-doa Ali bin Husain selalu memuji Allah dan mengeluh, Engkau maha kaya ya Allah, aku miskin, Engkau maha kuasa ya Allah, aku lemah dan seterusnya. Ini luar biasa. Sudah tidak meminta lagi karena memang sudah diyakini betul kasih sayang Allah sudah memenuhi semua aspek kehidupan dirinya. Ini keyakinan kita. Karena itu wajar ya kalau akhirnya surat Al-Fatihah ini lengkap sekali memberikan sebuah dasar pemahaman setelah kita yakin Bu Iva kalau Allah itu pengasih penyayang, saya yakin kita akan mau membaca Quran. Sampai kemarin Ustadz Eri, kenapa ya ada hadis yang menyatakan satu huruf dari Al-Quran, bukan huruf hijaiyah ya. Kalau huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim. Tapi kalau satu huruf dari Al-Quran, kita membuka Al-Qurannya dan membaca alif, lam, mim. Kita baca, itu berpahala. Pertanyaannya apa benar membaca Al-Quran satu huruf saja berpahala? Oh ya, yang harusnya mengundang ke rasa penasaran kita. Sebagai jiwa yang mutmainnah Ustadz Yuris, jiwa yang tentram selalu penasaran ingin tahu sebetulnya apa yang diinginkan oleh Allah. Kenapa Rasulullah mengatakan satu huruf Al-Quran saja bisa menjadi pahala untuk kita? Oh, akhirnya kita coba bongkar semua bacaan, semua ayat-ayat Quran. Kita terjemahkan, kita maknai, kita coba sikapi, kita coba amalkan. Ternyata satu huruf itu adalah kalimat stimulasi, Bu Iva. Kalimat stimulasi. Sok gerak baca Quran. Satu huruf aja menghadirkan pahala. Dan Masya Allah, yang namanya pahala, itu kebaikan di dunia. Dan kalau kita sudah dapatkan kebaikan di dunia, maka di akhirat pun kita akan dapatkan kebaikan. Robbana atina fid dunya hasanah. Kalau sudah hasanah di dunia, di akhirat dapat. Kalau kita sudah dapat surga dunia diantaranya la tagdob, jangan marah. Kita tidak marah. Sudah berjuang untuk hidup tanpa marah. Ternyata lebih membahagiakan. Oh, Masya Allah. Tentram kita di dunia, pasti kita akan dapatkan surga di akhirat sana. Kalau sudah di dunia sana, pasti wafil akhirati hasanah. Pasti. Seperti mengamalkan ini dalam rangka kesehatan jiwa kita yang mutmainah, tadi saya garis bawahi yang ujung itu tuh. Mutmainah. Siapa yang mutmainah itu? Orang yang merendah. Kita merendah, sok. Kang Cahya, kalau Kang Cahya merendah di hadapan istri, saya yakin Kang Cahya akan mudah melihat bagaimana indah dan kelebihan istri. Pasti itu. Tapi kalau Ustadz Eri tidak pernah merendah, saya yakin Ustadz Eri tidak akan pernah mampu menemukan bagaimana hebatnya pasangan kita. Kapan kita bisa menemukan hebatnya orang tua? Setelah kita merendah di hadapannya, baru kita akan bisa menemukan kehebatannya. Setelah kita menemukan kehebatan orang tua, pasangan, anak, tetangga, mertua, besan, menantu, setelah kita merendah, kita bisa menemukan kehebatannya. Setelah kita mampu menemukan kehebatan, kita akan mengujinya dalam hati. Dan ini Ustadz Yuris, kemampuan memuji siapapun dan apapun adalah kemampuan seorang yang merendah. Dan orang yang merendah adalah orang yang mengamalkan isi sholat. Mari kita lihat dalam sholat paling banyak bacaan apa? Takbir. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Terus sampai akhir sholat, hayo takbir. Ada apa? Karena Allah ingin kita bahagia. Karena itu disebutkan orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang bahagia. Siapa dia? Yang mampu merendah. Terus merendah mas saya bahagia. Kenapa Bu Ati ini Zoom-nya sudah hampir 4 tahun ini? Kikian ayo. Kenapa? Karena saya bahagia setiap Sabtu sore saya ketemu ahli surga. Ya, ketemu Bu Emma, ahli surga, Bu Ati, Bu Yanti, ketemu Mad Hasim, Pak Cahya, Pak Ustadz Sulwan, ketemu Ustadz Hashim, Masya Allah. Ketemu Prof. Azali dan lain, ada Pak Rusli, ada Bu Herlina, ada semua. Saya bahagia bertemu dengan ahli surga. Ketika saya merasakan kebahagiaan bertemu dengan yang saya kagumi, sehat saya. Di dunia saya dapatkan surga, kesehatan, ketentraman, rasa bahagia, fil akhirati hasanah. Pasti kita pun akan mendapatkan akhirat yang hasanah, yaitu surga. Jadi surga itu, Ustadz Saiful Hudayah,
tidak hanya di akhirat nanti, tapi di dunia juga ada surga itu. Betul kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku. Surga itu ya untuk secara community, rumah harus jadi surga. Tetapi secara personal, diri kita, di hati kita, di jiwa kita sudah ada surga. Iya kan? Kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu udah persepsi ya tuh. Siapa orang bisa bahagia? Orang yang merendah. Kenapa orang yang merendah bahagia? Karena dia bisa menemukan kebaikan orang lain. Dan hal lain, semua kebaikan bisa dia lihat. Kalau sudah dia bisa melihat kebaikan apa yang ada di luar dirinya, orang lain misalnya, maka dia akan bisa memujinya dan dia akan selalu merasakan gembira bersama orang-orang yang dia kagumi, kan itu. Bangga tuh, saya duduk sama Siti Nurhaliza duaan buati. Saya kagum sama dia. Wah, beri tungkul atau ngedek-dek, tapi udah bahagia. Sebab orang yang duduk bersama saya adalah orang yang saya kagumi. Beda dengan kalau saya duduk dengan di sebelah saya ada copet misalnya di bis ya, di bis kota atau di mana ada copet itu ngadek-dek itu teh capek itu tuh. Jadi ternyata kemampuan kita untuk mutmainah itu hadir dimulai dulu dari ini ya Ustadz Yuris ya, dari kebiasaan kita takbir dalam sholat yang kita maknai sebagai ajakan dari Allah. Hei, 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 hei. Allah itu maha agung, kamu doif, kamu bukan siapa-siapa satu. Kemudian karena tahu Allah maha agung, Prof. Iva, saya yakin kita akan melakukan apapun untuk Allah yang Maha Agung. Karena untuk Allah yang Maha Agung kita lakukan, maka kita akan melakukan yang terbaik. Gak mungkin kita melakukan asal-asalan untuk Dia yang Maha Agung. Kita akan lakukan yang terbaik. Dan kalau ini sudah dilakukan merata oleh umat Islam seluruh dunia, saya yakin umat Islam tidak akan menjadi umat nomor 4 di dunia ini. Umat Islam akan menjadi umat nomor 1 di dunia ini karena akan selalu melakukan yang terbaik. Kenapa kita masih dibawahi oleh PBB? Kenapa kita masih dibawahi oleh industri Cina, industri Eropa, Amerika, umat Islam? Kenapa? Ya karena kita belum mampu menganugerahkan yang terbaik untuk Allah. Pikiran terbaik, perasaan, sikap, jiwa, dan karya terbaik untuk Allah. Arsiteknya hanya terbaik untuk uang. Dokternya mungkin ya terbaik untuk uang, untuk karir, apalagi ustadznya terbaik untuk uang, untuk karir. Semua profesi masih untuk urusan duniawi. Kalau profesi kita sudah kita lakukan untuk Allah, saya yakin kita tidak akan pernah pas-pasan. Itu tazkiyatun nafsi kita ya Ustadz Yuris. Nuhun Ustadz Yuris, barokallah, luar biasa Ustadz melengkapi. PDF-nya ada di saya. Kalau ada sahabat Oke. yang minta PDF-nya ada di saya filenya. Insya Allah di Japri saja. Hatur nuhun, hapunten bilih anu temerna aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم